Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Magdalena Pong, NIM 10202030038, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kelas A, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari konsep dasar pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat beberapa hal dari konsep pendidikan. Pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang mengarahkan guru dan siswa pada pencapaian tujuan. Kedua, proses pendidikan yang terencana. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Ketiga, suasana belajar dan pembelajaran dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa atau student active learning. Keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain: A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI, dan kebudayaan. B. Ketetapan MPRS Nomor 27/MPRS/1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. C. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1984 dan GBHN 1988 Bab 4 bagian pendidikan berbunyi, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. D. TAP MPR Nomor 2/MPR/1993 tentang GBHN dalam Bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi, pendidikan nasional atau disebut yang berakarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. E. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. F. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini. Istilah pendidikan anak usia dini merupakan padanan dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang pendidikan sebelumnya
Nomor 2 tahun 1989 menggunakan istilah prasekolah atau preschool untuk maksud sama. Perkembangan istilah tersebut mengacu pada referensi internasional yang sekarang banyak menggunakan istilah early childhood education. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun. Diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan atau kemampuan berpikir atau kognitif, komunikasi atau bahasa, fisik atau motorik, emosi, dan sosial dapat tumbuh, berkembang, serta tidak ada aspek terhambat. D. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal. PAUD formal berbentuk taman kanak-kanak TK atau Radhatul Atfal atau RA dan bentuk lain sederajat. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, dan bentuk lain sederajat PAUD informal, yaitu pendidikan keluarga, lingkungan, termasuk homeschooling. Homeschooling dalam pendidikan pestalozzi adalah sekelompok kecil anak-anak yang diasuh oleh ibu mereka. Dari 5 sampai 6 orang secara bersama-sama di sebuah tempat atau taman bermain, rumah, sanggar, atau lainnya. Berkaitan dengan usia masuk pendidikan anak usia dini di Indonesia, pada umumnya taman penitipan anak atau TPA diperuntukkan bagi bayi usia 0 sampai 2 tahun. Kelompok bermain untuk anak usia lebih dari 2 sampai kurang 4 tahun dan untuk taman kanak-kanak berusia 4 sampai 6 tahun. Kelompok taman kanak-kanak dibagi 2, yaitu kelas kecil atau A untuk anak usia 4 sampai 5 tahun dan kelas besar atau B untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Taman penitipan banyak yang bersifat daycare, artinya anak atau bayi diasuh sehari penuh, diantar pagi dan dijemput sore. Beberapa penyelenggara daycare juga ada yang menerima usia di atas 3 sampai 6 tahun. Pengelompokan pendidikan berdasarkan umur dengan membagi anak usia dini menjadi kelompok umur 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Rasio ideal guru siswa dalam satu kelas atau rombongan belajar bagi kelompok umur 4 sampai 6 tahun adalah 1:15. Untuk kelompok bermain 1:10 dan untuk TPA 1:5. Atau semakin kecil usianya, semakin sedikit jumlah siswa yang dipegang guru wali. Lama waktu belajar anak usia dini di lembaga PAUD untuk anak usia kurang dari 2 tahun sekitar 120 menit per minggu. Usia 2 sampai 4 yaitu 360 menit per minggu dan usia 4 sampai 6 tahun yaitu 900 menit per minggu atau sekitar 3 jam per hari, baik untuk kelas regular atau kelas penitipan atau daycare. Khusus kelas penitipan, meskipun anak berada di sekolah setengah hari pukul 8.00 sampai pukul 16.00, akan tetapi kelebihan waktu diisi dengan bermain, istirahat, perawatan, dan pengasuhan. Pendidikan di TPA lebih pada pengasuhan, penjagaan, pelayanan, dan perawatan. Orang tua biasanya menitipkan bayinya karena alasan bekerja, sehingga kebanyakan bayi diasuh sampai mereka pulang bekerja. Di lembaga ini, bayi dikelompokkan berdasarkan usia, mulai dari 3 bulan sampai 24 bulan. Kegiatannya berfokus pada aktivitas sehari-hari meliputi mandi, berpakaian, makan, tidur, pengasuhan, bermain, dan bergembira. Pendidikan di kelompok bermain berfokus pada keterampilan dasar yaitu menolong diri, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Unsur belajar lebih ditekankan kepada pembiasaan dan contoh.
Unsur belajar lebih ditekankan kepada pembiasaan dan contoh melalui pola pengasuhan oleh guru wali. Unsur belajar lebih ditekankan kepada pembiasaan dan melalui contoh pola pengasuhan oleh guru wali. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Ada dua alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. 1. Berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut ahli neuroscience, setiap manusia dibekali sang pencipta sekitar 100 hingga 200 miliar sesaraf atau disebut neuron dalam dua belahan otak. Belahan kiri, the left hemisphere, bercirikan logis, rasional, dan analitik, sedangkan belahan kanan atau right hemisphere bercirikan kreatif, divergen, dan holistik. Kedua belahan otak ini diupayakan berkembang seimbang untuk membentuk manusia seutuhnya. Agar berkembang optimal, butuh peranan orang dewasa untuk membantu, yaitu dengan memberikan rangsangan dan memfasilitasi perkembangannya. Berdasarkan penelitian tentang peranan otak, para ahli PAUD atau Morrison 1988-2008 berkeyakinan bahwa perkembangan intelektual yang paling cepat terjadi pada usia 5 tahun. Anak tidak terlahir dengan kecerdasan yang sudah tetap, sementara lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan. Lingkungan atau keluarga yang aktif merangsang perkembangan kecerdasan anak, kemungkinan besar membuat anak lebih berkembang daripada anak yang berasal dari lingkungan atau keluarga tidak mendukung. Pengalaman anak pada masa usia dini membantu anak untuk berkembang secara optimal. Pengasuhan orang tua yang baik dengan kasih sayang berdampak positif terhadap keseluruhan perkembangan anak. 2. Syarat usia seorang anak masuk bersekolah dasar ialah di atas usia 6 tahun. Syarat usia seorang anak masuk bersekolah dasar ialah di atas usia 6 tahun. Dia prioritaskan usia 7 tahun. Walaupun berusia sama, anak yang pernah di taman kanak-kanak menunjukkan perilaku intelektual, sosialisasi, kemandirian yang lebih matang dibandingkan dengan anak yang tidak pernah masuk taman kanak-kanak atau langsung dari keluarga. F. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik motorik, kognitif atau intelektual, bahasa atau komunikasi, sosial, emosi, dan nilai agama moral. Ciri-ciri anak sudah matang perkembangannya secara fisiknya, tumbuh sehat, gerak motorik halus kasar, luwes dan lentur, koordinasi gerakan sempurna, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, munculnya imajinasi anak bervariasi, cepat bersosialisasi dengan siapapun, memiliki sikap toleransi dalam bermain, ceria dan bersemangat untuk sekolah, dan bisa mandiri dalam mengurus dan menolong diri sendiri. Belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bukan menjadi beban. Pembendaharaan bahasa dan bicara yang luas dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan teman maupun dengan guru dan orang dewasa lainnya. G. Landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu pembukaan UUD 45 alinea 4, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Amandemen Undang-Undang UUD 45 Pasal 28C, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23/2002 Pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Kelima, Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20/2023
2003, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Kelima, Peraturan Pemerintahan 19/2005 tahun tentang Standar Nasional Pendidikan, terutama pergeseran terhadap tujuan dan arah pendidikan dari transfer knowledge kepada pengembangan potensi anak. Keenam, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. H. Development Ali Appropriate Practice atau DAP. DAP lahir dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaharuan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia di bawah 8 tahun. DAP pada dasarnya berpegang pada dua prinsip pokok. DAP pada dasarnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu kesesuaian jenis kegiatan atau pembelajaran dengan usia perkembangan anak dan keunikan setiap anak. Dengan prinsip tersebut, pada akhirnya dapat tercapai tujuan membangun sosok manusia seutuhnya atau disebut holistik. Pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah 1. Terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan, tetapi semua domain. 2. Adanya keterkaitan atau integrasi antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. 3. Pendekatan berpusat kepada siswa atau disebut child contract, bukan guru teacher contract, sehingga terjadi pola interaksi aktif pada diri anak dengan teman sebaya, dengan guru dan sumber belajar. 4. Penilaian dilakukan tidak hanya terhadap hasil, tapi juga proses. 5. Belajar menjadi sesuatu yang menantang sekaligus menyenangkan. 6. Memberikan pengalaman bermakna bagi anak. Dan 7. Mampu menumbuhkan minat belajar anak. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih.